Perkenalkan nama saya Ardan aja, Ardan Filipina. Dengan memperkenalkan rekan kerja saya Sekar Galula Garina. Saya Muhammad Abdul Gaza. Saya Sejari Prasetya. di sini kita akan menjelaskan tentang People Power of Filipina. Pada tanggal 30 Desember 1975, Presiden Ferdinand Marcos ini dijabat sebagai presiden di Filipina. Dia dipandang memiliki kemampuan untuk memerangi kejahatan, korupsi yang merajalela di kalangan aparat pemerintah. Dia menjabat 2 periode. Di keadaan darurat itu, pada tahun 1972, Marcos sebagai respon terhadap gangguan keamanan dan kelompok komunis pemberontak Muslim. Pada tahun 1995 sampai 1999 ia menjabat dan didekret pada periode 1973 sampai 1986. Pada saat masa pemerintahan, dia tidak banyak kemajuan. Dan ada yang bernama politik menilai tindakan Marcos ini inkonstitusional. Ada juga yang bernama Partai Filipina yang mendorong melancarkan gerakan perlawanan menentang Marcos. Yang nama tokoh oposisi di Benigno Aquino. Ada juga pemerintahan tidak berdaya aksi kaum gerilya. Pada 1973, Presiden Marcos mengeluarkan Undang-Undang Darurat Perang. Undang-undang ini diberi kekuasaan lebih besar bagi Marcos untuk mengambil segala tindakan demi menyelamatkan negaranya dari kehancuran. Tetapi pihak oposisi jelas menentang undang-undang ini karena pihak oposisi ini mengira akan dimanfaatkan Marcos untuk melestarikan kekuasaannya. Pada tahun 1980, Benigno Aquino menderita sakit jantung. Ia diizinkan Marcos untuk berobat ke Amerika Serikat. Ternyata izin itu justru diberikan Marcos sebagai taktik untuk menyingkirkan Benigno Aquino dari Filipina. Buktinya, setelah Benigno Aquino sembuh dan menyatakan inginnya untuk pulang, Marcos melarangnya kendali demikian. Benigno Aquino bersikeras untuk kembali ke Filipina. Setelah cukup lama tinggal di Amerika Serikat, pada tanggal 21 Agustus 1983, Benigno Aquino nekat pulang kembali ke negaranya. Namun, sebelum sempat menginjakkan kakinya di lapangan udara internasional Manila, ia ditembak mati oleh seorang penembak. Pengumuman resmi pemerintah menyatakan bahwa tembakan itu dilakukan oleh Ronaldo Galman. Tidak ada motif apapun di belakang peristiwa terbunuhnya Aquino tersebut, kecuali tindakan kriminal biasa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Darurat Perang, Marcos menangkap tokoh-tokoh Filipina yang tidak disukainya. Ia memerintahkan pengawasan ketat terhadap partai politik, media massa, dan serikat pekerja. Media massa yang banyak memojokkan segera diberi lalu. Lawan-lawan politik Marcos banyak yang dijebloskan ke penjara, sehingga banyak tokoh oposisi Filipina yang menyingkirkan atau disingkirkan dari Filipina demikian. Gerakan oposisi tidak mengundur bahkan semakin seru. Di berbagai tempat sering terjadi bentrokan fisik dan demonstrasi. Perkembangan politik seperti itu membawa kemerosotan ekonomi di Filipina. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya di Panjaya. Menentang Marcos kemudian diumumkan tiada Aquino yaitu Ente Maria Aquino yang lebih dikenal dengan nama Polri Aquino dan Sahara Laura. Kurang untuk mengambil alih kepemimpinan kau oposisi untuk menentang Marcos.
tentang Marcos Tapia Corazon ke kampung politik Filipina mendapat dukungan sebagian besar rakyat. Beberapa kalangan militer dan gereja. Demokrasi dan kehabisan masyarakat menciri Manila. Aksi-aksi yang digelar para demonstran juga menyebabkan kepemimpinan Marcos yang otoriter. Pihak keamanan tidak banyak berbuat sesuatu untuk menindak para demonstran sehingga aksi-aksi jalanan semakin berani dan merajalela. Itu meredakan suhu politik dan di mana Marcos memutuskan akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 12 Februari 1986 pemilu rakyat biasa menjadikan pemilihan atau para perasaan. Dalam perkembangan selanjutnya, aksi pihak kompetisi selalu bertambah. Rani dalam perkembangan selanjutnya, aksi pihak kompetisi semakin bertambah berani. Awal demonstran di jalan banyak teriakan yel-yel anti Marcos. Mereka menuntut Marcos meletakkan jabatan dan segera meninggalkan Filipina. Bentrokan dengan petugas keamanan pun tidak dapat ditindakan. Letusan senjata sering terdengar di sana sini. Akhirnya Filipina berada dalam situasi yang mengarah kepada perang saudara. Pada saat krisis mengancam persatuan dan kesatuan negara, dua tokoh terkemuka Filipina yang menyampaikan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Dua tokoh itu ialah Jenderal Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Letnan Jenderal Ramos, Kepala Deputi Angkatan Bersenjata. Kedua tokoh yang selama itu bungkam kemudian menyatakan menggabungkan diri dengan Corazon Aquino. Menggabungkan kedua perwira tinggi itu ternyata mempercepat tersingkirnya Marcos. Dan merebaknya aksi demonstrasi, Presiden Marcos mempercepat proses pengambilan sumpah dan pelantikan dirinya sebagai presiden. Hal serupa dilakukan pula oleh Corazon yang mendapat dukungan berbagai kalangan. Filipina pada suatu ketika sempat mempunyai dua orang presiden. Pada tanggal 25 Februari 1986, baik Marcos dan Aquino diambil sumpah sebagai presiden pada dua tempat berbeda. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mendesak Marcos gerakan kekuatan dan segera menyingkirkan dari Filipina. Pemerintah tersebut akhirnya diterima Marcos dengan pertimbangan supaya tidak terjadi pertumpahan darah dengan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat. Marcos, keluarga dan beberapa sekutunya lantas dipaksa mengasingkan diri ke Honolulu, Hawaii dan menghabiskan hidup pengasingan dengan menggunakan pesawat Amerika Serikat. Marcos dan keluarga dibawa pergi ke Guam, kemudian ke Hawaii. Akibatnya berakhirnya era Marcos yang telah mengaku jabatan presiden selama hampir 20 tahun. Pada 25 Februari 1986, Majelis Nasional melantik N.Y. Corazon Aquino sebagai presiden Filipina dan Salvador Laurel menjadi wakilnya. Sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam